Kalau lihat data on-chain ya, dari kayak kekuatan mining aja lah. Nothing dari altcoin ini yang came close to Bitcoin. Bitcoin kan kemarin kalau lihat sosmed gue ada 700 sekian exahash atau setara 20 reaktor nuklir kan. Sampai sekarang belum ada altcoin yang punya kekuatan menyamai Bitcoin. Jangan menyamai, setengahnya aja belum ada bro. Begitu Amerika mulai buy Bitcoin, negara-negara lain akan melihat gimana supaya mereka gak kehilangan influence-nya mereka di dunia kripto. Mereka juga akan mulai menerapkan regulasi yang friendly dengan kripto, mereka juga akan mulai borong Bitcoin. Jadi in the end, saya melihat dalam long term, the next bull run ini bukan lagi it's about retail, it's about country versus country, it's about institution versus institution. Ini kan lu kan udah 3 siklus nih. Apa advice lu buat teman-teman kalau misalnya nanti kita one day menghadapi bear market? Kesalahan yang paling umum ya dibuat investor saat bear market, itu tidak cut loss. Jadi gue melihat banyak dalam altcoin ya. Kalau Bitcoin you just let it lah. Iya. Oh, kalau misalnya Bitcoin biarin aja. Keep calm. Iya, keep calm and stack Bitcoin. Karena if you see the inflow to Bitcoin dari Bitcoin ETF tadi gue juga udah share. Kemudian smart money yang buy Bitcoin, you don't need to worry about Bitcoin at all saat ini. Kecuali nanti kalau ada something yang benar-benar bahaya, tentu gue pasti update di sosmed gue. Tapi so far dengan market yang ada sekarang, Bitcoin ini benar-benar safe. Nah, kesalahan paling fatal biasanya di bear market, itu orang yang hold altcoin nggak mau cut loss, bro. Mereka marry their bet. Jadi mereka beranggapan bahwa, oh ini udah minus 30%, pasti nanti bisa rebound lagi. Kata siapa minus 30% nggak bisa minus 90%. Jadi kesalahan paling banyak gue yang lihat itu tidak cut loss altcoin. Teman-teman ya harus, kalau main altcoin saya selalu advice harus sangat disiplin. Begitu lu lihat fundamentalnya berubah, kemudian lu harus set stop loss. Kalau memang udah harganya misalnya drawdown-nya udah sangat banyak dan you have to cut loss. Rugi ya rugi, daripada lu jadi nol gitu kan. Nah, kesalahan yang paling banyak gue lihat ketika bear market adalah mereka marry their back in altcoin, bro. Bro, banyak banget di 2021 koin yang ATH, altcoinnya itu belum balik di 2025, bro. Dan masih ada yang nge-hold ini. Lu bayangin mereka nggak cut loss, mereka hold sampai sekarang, dan mereka masih belum recover dananya. Coba lu cut loss terus lu pindah Bitcoin deh. Itu kan setidaknya ruginya udah berkurang gitu. Jadi udah kembali kali. Udah kembali gitu. Lagi. Nah, salahnya orang itu tidak cut loss altcoin, bro, ketika terjadi bear market. Mungkin kebanyakan orang juga mikirnya mereka baru mau jual kalau misalnya udah balik lagi gitu mindsetnya. Mindsetnya jangan di altcoin jangan dikira kalau udah minus 30% nggak bisa minus 90%. Di altcoin it's very possible, bro. Iya, jadi harus sangat disiplin kalau invest di altcoin. Ya. Terus apa sih yang bikin Bitcoin itu sespesial itu, yang bisa bikin itu punya nilai itu apa emang? Kemarin kan gue share di sosmed gue ya, mungkin lo udah lihat, nanti teman-teman juga boleh heads up to my IG ya. Gue share beberapa cara untuk melihat fundamental underlying Bitcoin kan. Yang pertama kan cost of production Bitcoin. Jadi kalau di range average dari seluruh dunia, kita ambil Amerika aja karena 38% hash power itu ada di Amerika. Itu cost of production-nya 107.000, bro. Per Bitcoin? Per Bitcoin, untuk mining 1 Bitcoin. Jadi, anything below 100.000, it's a good time to buy. Secara fundamental in long term. Jadi untuk biaya produksinya nih, itu 107.000 kurang lebih. Nah ini menarik kan? Ya, jadi kalau misalnya teman-teman tahu, yang terutama yang newbie ya, yang Bitcoin itu kan juga ada di mining gitu kan. Yes. Cuman miningnya beda kayak emas gitu kan. Kalau misalnya jadi jangan dipikir Bitcoin ini diterbitkan dari angin gitu kan. Karena banyak kan orang ngomong Bitcoin nggak punya underlying. Padahal untuk memproduksi Bitcoin, kalian itu harus invest di alat miner. Alat mining, bayangkan seperti emas kan, yang nambang emas harus beli truknya, kemudian beli diggernya, beli ekskavatornya, ya kan, beli drillnya. Nah, sama juga di Bitcoin, you have to invest in alat untuk mining. Nah, kalau kemarin di sosmed gue bahas namanya Nminer S21 XP Plus Hydro. Itu terbaru keluaran Bitmain, harganya satu itu $15.000. Dan untuk balik modalnya dari $15.000 itu butuh 3 tahun plus 3-4 tahun lah, bro. Nah, itu untuk lu mining, itu cost of production-nya, bayar listriknya, sewa tempatnya, gaji karyawan, itu 107.000 kurang lebih. Nah, kemudian kedua,
ada yang gua bilang kemarin fundamental dari holder-holder Bitcoin nih bro. Kan on-chain yang kelihatan 106 juta. Kalau yang di centralized exchange rada tricky karena kita nggak tahu kan misal di Thrift ada berapa, ada misalnya 1 juta, di exchange lainnya ada 1 juta dan lain-lain, kemudian anggaplah 110 juta. Ini average price mereka itu short term holder dan mid term holder, short term holder dan mid term holder itu kurang lebih 86.000 bro. Terus Michael Saylor yang punya 500.000 itu floor price yang average buy-nya itu 67.000. BlackRock 500.000 Bitcoin average price-nya itu 75.000 sampai 76.000. Ini yang saya disebut floor price. Jadi kalau ada yang teriak-teriak koreksi ke 50.000, saya bilang lo berdasarkan apa? Ini kalau kita ngomong data, it's impossible kecuali ada black swan event ya, entah Amerika resesi, ada perang dunia atau apa, itu mungkin bisa terjadi. Tapi kalau selama nggak ada black swan, I don't think it's possible to reach 50.000. Oke, gue mau bahas satu-satu nih. Yang pertama dari segi Bitcoin mining-nya dulu. Kenapa sih harga Bitcoin itu terpatok dengan harga Bitcoin mining? Misalnya nih, kan sekarang 107.000 per hari ini misalnya 95.000 gitu kan. Emang apa korelasi kenapa kita tuh harus tahu harga miningnya itu berapa? Karena ini kan biaya produksinya bro. Iya. Untuk memproduksi satu Bitcoin ini kan ada biaya, nggak gratis gitu loh. Berarti kan istilahnya kalau ada sesuatu yang biayanya dijual lebih murah dari biaya produksinya, it's a good deal apa nggak menurut lo? Nah, itu salah satu pendekatan yang gue melihat. Makanya kalau orang selalu tanya ini waktunya beli apa enggak, kan dari dulu gue bro di 3 cycle pertanyaannya orang itu sama aja di sosmed gue. Sampai sekarang. Sampai sekarang nih, waktunya beli nggak nih kok? Ya. Kalau secara fundamental di bawah 100.000, it's a good time to buy lah. It's a good time to buy. Terus apa yang terjadi bro kalau misalnya minernya ini nih operating at a loss? Berarti mereka bakal inject cash terus atau mereka punya cash reserve yang segitu gedenya sampai Bitcoin ini? Biasanya mereka loan the Bitcoin mereka. Kan mining ini dapat biasanya ya yang gua tahu. Mereka ini nggak kalau at a loss. Satu, mereka memang jual akan dengan posisi loss, tetap dijual. Yang biasanya yang miner yang modalnya nggak kuat. Yang kedua, mereka bisa IPO, kemudian mereka bisa galang dana dari masyarakat. Ketiga, ada juga cara mereka Bitcoin ini dijaminkan. Mereka kan mining dapat Bitcoin, dijaminkan mereka dapat utang bro. Dan mereka keep staking dari Bitcoin, berharap Bitcoin ini cost-nya lebih dari, harganya lebih dari cost of production mereka. Ya, ya. Tapi so that's what they do. Apa sih yang terjadi kalau misalnya ini go extended period gitu? Misalnya nih sampai miner-miner sampai tutup gitu misalnya ya. Misalnya contoh aja deh. Semua miner satu dunia tutup? Bukan satu dunia. Misalnya ini asumsi lah ya 95.000 terus dan harganya itu kan untuk mining misalnya 110.000 gitu atau 107.000 gitu. Gitu. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya itu terjadi? Kan berarti kan minernya udah mulai tutup nih, yang kecil-kecil yang nggak kuat tutup kan. Terus apakah harga mining itu bakal turun setelah itu atau kayak gimana? Harga mining nggak akan, difficulty mining akan turun bro, tapi harga untuk investasi listrik dan lain kan tetap bro. Jadi even pun dia turun nggak akan terlalu signifikan bro. Kecuali ya harga alat mining diskon 50% dan kemudian biaya listrik diskon 50% dan then it's a different story. Oke. Terus kalau misalnya yang poin nomor 2 deh, yang tadi yang long term holder, mid term sama yang short term. Kenapa sih kita harus pantauin harga ini? Emang kenapa kalau misalnya si Saylor di 66.000 segala macam? Ini kan bikin kayak semacam floor price, bro. Jadi ini kan istilahnya orang yang dikelihatan di on-chain aja 106 juta lah. Kita anggap pesimis dengan semua exchange lain yang ada di global 110 juta, mid-term price-nya itu 86.000. Berarti kan sudah ada yang beli Bitcoin di harga 86.000. Seller beli average-nya 67.000 atau 68.000. BlackRock 75 sampai 76.000. Berarti kan ini sudah ada demand yang terbuat di sini gitu loh. Dan untuk mereka bypass ini berarti kan mereka butuh pressure selling yang lebih gede dari sini gitu loh. Dan ini it's impossible dengan supply yang beredar saat ini, bro. Jadi itu yang disebut dengan floor price. Oke. Terus kan belakangan ini banyak banget perusahaan yang mulai ngikutin strategi lah. Yes. Dulunya MicroStrategy lah. Yang terbaru kan ini kan SoftBank dengan Tether kan, mereka bikin joint venture sama satu perusahaan lagi untuk borong Bitcoin kan, 42.000 Bitcoin. Nah, terus abis itu juga ya Amerika lah yang cerita udah beberapa bulan lalu yang Bitcoin Strategic Reserve itu ya. Apa itu implikasi buat Bitcoin untuk mid term dan juga untuk long term? Saya melihat
Kalau sampai ya, Amerika mulai menjalankan strategic Bitcoin reserve ini. Kan sekarang mereka belum beli kan, baru hold aja. Baru hold aja. Sebenarnya ada bill yang lagi disahkan lagi on the way disahkan di sana supaya mereka beli. Katanya Trump sih mau beli pakai uang tarif. Katanya. Oh, ada dalam diskusi itu. Dalam diskusi. Tapi saya nggak tahu mereka nanti belinya pakai uang tarif atau uang dari pajak atau APBN yang mereka saya nggak tahu jadinya gimana. Tapi yang pasti mereka akan beli. Cuma uangnya dari mana ini yang masih belum ketemu. Tapi kalau Trump kemarin sekilas ngomong dia ngomong mau beli Bitcoin itu dari tarif yang dikenakan ke Cina. Nah, ketika Bitcoin ini dibeli oleh negara Amerika, saya percaya ini bakal jadi semacam ripple effect, bro, ke negara-negara lain. Kan mereka nggak mau satu negara punya overpower terhadap satu jenis aset. Contoh AI aja, bro. Begitu mereka melihat, oh ya Amerika menguasai AI, negara-negara lain langsung berlomba bikin AI kan. Cina mulai bikin, Singapura juga nggak mau kalah, Eropa juga nggak mau kalah. Dan it will same with Bitcoin. Begitu Amerika mulai buy Bitcoin, negara-negara lain akan melihat gimana supaya mereka nggak kehilangan influence-nya mereka di dunia kripto. Mereka juga akan mulai menerapkan regulasi yang friendly dengan kripto, mereka juga akan mulai borong Bitcoin. Jadi in the end, saya melihat dalam long term, the next bull run ini bukan lagi it's about retail, it's about country versus country, it's about institution versus institution. Bisa aja negara berlomba cetak uang untuk beli Bitcoin, karena Bitcoin kan cap-nya udah 21 juta nih. Dan supply beredar juga 19 juta udah beredar, berarti kan sisa dikit lagi nih. Nah, jadi gua melihat dalam long term, itu sangat bagus sekali fundamentalnya. Apakah ada katalisnya juga dari ini ya? Ini nggak tahu deh boleh ngomong atau nggak dari segi Trumpnya kan keluarganya dia juga main Bitcoin, main kripto kan. Kalau misalnya teman cek keluarganya ya. Iya. Gila tuh anak-anaknya tuh. Anaknya beli Bitcoin, beli Ethereum, beli macam-macam lah ya. Mau bikin stablecoinnya sendiri juga. Iya, bikin stablecoinnya sendiri kan. Istilahnya kalau lu udah lihat pemimpin lu keluarganya masuk kripto pro banget kan. Secara logika lah, it's just a matter of time lah. Sampai ini kapan US ini beli Bitcoin kan, dan begitu US mulai beli Bitcoin kayak saya tadi bilang pasti itu bakalan ripple effect menurut saya. Iya. Menurut lu ya kayak bisa ada ini gak sih kayak kan Bitcoin ini kan relatively new kalau misalnya kita ngomongin dari segi aset kelas kan baru belasan tahun lah gitu. Belasan tahun kan. Bisa gak sih ada potensi nanti jadi ada the next Bitcoin, something yang better daripada Bitcoin sehingga Bitcoin ditinggalin gitu? Impossible for now. Karena kalau lihat data on-chain ya, dari kayak kekuatan mining aja lah. Nothing dari altcoin ini yang came close to Bitcoin. Bitcoin kan kemarin kalau lihat sosmed gue ada 700 sekian exahash atau setara 20 reaktor nuklir kan. Sampai sekarang belum ada altcoin yang punya kekuatan menyamai Bitcoin. Jangan menyamai, setengahnya aja belum ada, bro. Jadi kalau dibilang bakal ada the next Bitcoin, saya rasa it's very impossible within the next 5 or 10 years. Dari jumlah holdernya juga sama. Dari liquidity-nya pun juga sama. If you trade ya, kalau lu trade dalam jumlah besar ya, baru lu akan sadar bahwa Bitcoin ini aset dengan liquidity yang paling bagus dibandingkan dengan aset kelas lainnya. Even altcoin, kalau lu trading sekali trade size lu 100 miliar, altcoin lain itu bakal goyang, bro. Tapi in Bitcoin, 100 miliar means nothing, bro. It's like a drop in the bucket, gitu. Jadi, I don't think dari sisi poin-poin ini bakal ada the next Bitcoin, it's still very far. Terus, apakah kemajuan AI menurut lo itu bakal jadi ancaman buat Bitcoin atau itu jadi opportunity? Atau buat kripto, gitu? Gua melihat AI bukan ancaman untuk kripto, malah bahkan akan bersinergis dengan kripto. Karena gini, bro, dengan posisi quantum computing sekarang, itu sangat tidak possible untuk crack Bitcoin. Ini yang teman-teman harus paham. Kan banyak di sosmed saya melihat, wah awas quantum computing kena Bitcoin bakal hancur jadi nol kalau kena quantum computing. As for your record ya, saya pernah bikin konten ini di IG saya. Quantum computing tertinggi saat ini itu punyanya Google, itu namanya Willow. Itu dia punya 26 qubit power in terms of quantum computingnya. Sedangkan untuk mengcrack Bitcoin dengan algoritma SHA-256 itu butuh sekitar 110 juta qubit, bro.
butuh sekitar 10 juta qubit if I'm not mistaken. Jadi istilahnya dari 26 qubit ke 10 juta qubit ini kan masih sangat jauh dan tiap detik itu berubah gitu ketika lo coba crack. Jadi quantum computing dan AI nggak akan bisa mengcrack Bitcoin at least dalam 5-10 tahun ke depan. Dan in case pun itu bisa terjadi, community Bitcoin itu bisa mengajukan yang namanya BIP. Komunitas Bitcoin itu bisa mengajukan yang namanya BIP atau Bitcoin Improvement Proposal. Jadi nanti mereka bisa ajuin, ini quantum computing mulai mengancam Bitcoin nih. Waktunya kita update algoritma Bitcoin, kita lakukan hard fork. Dan ini udah pernah terjadi sebelumnya, hard fork itu berjalan mulus, dan itu sama sekali nggak berbahaya untuk Bitcoin. Oke, kita lanjut. Tadi break dulu guys. Soalnya nih podcastnya 2 jam dan 3 jam ya? 3 jam. Dan gue gak tahu diri. Kita mulai podcast itu dari jam 7, dia udah sibuk-sibuk, jadi gue bilang sekalian sampai jam 9, jam 10. Mumpung soal cari waktu dia susah. Oke, kita pengen ngomongin tentang Ethereum nih bro. Kan dalam 1 tahun terakhir harga Ethereum ini stagnan. Bisa dibilang underperform lah. Underperform, yes. Ya dibandingin sama Bitcoin terutama gitu. Boleh sharing gak sih kenapa sih Ethereum ini bukan menjadi instrumen yang cocok buat di hold terutama dalam waktu belakangan ini gitu? Oke, jadi teman-teman harus paham bahwa Ethereum ini tidak punya max supply seperti Bitcoin. Dan ini memang anomali di bull cycle kali ini. Karena biasanya after Bitcoin pumping, Ethereum itu nyusul kemudian alt season terjadi. And in this cycle, Ethereum does not perform very well. Tebakan saya salah satu gara-gara mereka switch ke proof of stake ya. Dulu kita berpikir bahwa proof of stake itu merupakan hal yang bagus untuk Ethereum, tapi ternyata enggak. Jadi Ethereum itu tidak punya max supply, beda dengan Bitcoin. Dia pakai sistem yang namanya inflation sama deflation, bro. Nah, inflation ini istilahnya dia akan menerbitkan koin baru kepada siapa? Kepada staker-staker yang mengamankan jaringan Ethereum. Sama seperti Thrift. Thrift ini kan running validator, kemudian mengamankan jaringan Ethereum. Inflation ini ketika mereka menerbitkan Ethereum baru untuk hadiah kepada staker-staker. Jadi misalnya Thrift ini mengamankan jaringan Ethereum nih bro. Maka sebagai hadiah Thrift ini dapat Ethereum baru. Dan ini diminting dari blockchain Ethereum. Jadi istilahnya mereka menerbitkan uang baru lah. Istilahnya bahasa awamnya mereka cetak uang. Nah, kalau di negara. Nah, kemudian deflation ini terjadi ketika ada orang yang menggunakan blockchain Ethereum. Misalnya untuk send, ya kan, untuk receive, untuk staking, DeFi, DEX, dan lain-lain. Pokoknya setiap jaringan blockchain Ethereum itu digunakan, sebagian kecil dari biaya transaksi itu digunakan untuk membakar Ethereum, bro. Jadi tadi ada inflationary, mereka menerbitkan Ethereum baru. Nah ini akan dibakar dengan orang yang menggunakan jaringan Ethereum. Nah masalahnya di Ethereum sekarang posisinya itu inflationary bro. Jadi istilahnya jumlah yang diterbitkan lebih banyak daripada yang dibakar. Penyebabnya apa? Tentu sudah tahu karena Solana. Kita nggak akan bahas Solana, meme coinnya sebegitu banyak dan lain sebagainya. Sehingga orang yang menggunakan jaringan Ethereum itu mulai turun gitu bro. Bahkan kemarin kan kita sempat bahas di bull market sebelumnya revenue blockchain Ethereum itu 9,9 bill USD bro. Dan posisi sekarang di in this cycle itu revenue Ethereum cuma 4,1 bil. Jadi udah turun 50% lebih bro. Jadi istilahnya apa? Orang yang menggunakan blockchain Ethereum udah nggak seramai dulu. Dan ketika ini terjadi, akhirnya apa? Jumlah Ethereum yang beredar sifatnya inflationary. Karena yang digunakan untuk membakar Ethereum yang sudah diterbitkan nggak banyak. Dan ini yang membuat harga Ethereum underperform. Bahkan saya sempat bahas di sosmed saya. Ini juga yang bahaya buat Ethereum, ini seperti buah simalakama bro. Kalau harga Ethereum semakin mahal, maka pengguna DeFi, pengguna DEX-nya, ini sekali pakai itu kerasa. Kemarin saya juga sempat share di sosmed saya waktu itu main DeFi, sekali pakai nih bro, sekali swap ya. Itu $500 bro, waktu lagi rebutan sama whale-whale gitu ya. Pernah sampai $1.000.
Nah, bayangkan coba retail mau pakai itu gimana. Jadi kalau harga Ethereum semakin tinggi, gas fee-nya semakin tinggi. Kalau gas fee-nya semakin tinggi, penggunanya mati, bro. Tapi kalau harganya nggak naik, investornya yang mati. Jadi ini seperti buah si malakama. Jadi Ethereum Foundation need to fix this lot of fundamental issue supaya Ethereum bisa bersinar kembali. Nah, ini yang saya melihat belum ada solusi dari Ethereum. Belum ada bro. Even mereka mau mengeluarkan Pectra upgrade kan. Itu molor lagi bro. Jadi awalnya mau jadi tahun ini kan dimolor lagi ke tahun 2026. Dan even pun dengan Pectra upgrade saya melihat itu belum solve fundamental issue ini. Jadi Ethereum Foundation harus benar-benar memikirkan gimana caranya fundamental inflationary dan deflationary ini dan juga harga Ethereum dengan use case blockchain-nya itu ke-solve. Baru bisa mereka harganya perform lagi bro. Berarti harus solve ini dulu supaya harganya bisa balik fundamentalnya lagi. Harus benar dulu. Mereka ini kan bukan store of value. Kalau mereka statusnya seperti ini nggak layak dijadikan store of value seperti Bitcoin. Jadi don't hold your Ethereum seperti Bitcoin. Lu hold atau invest Ethereum kalau lu memang muter Ethereum lu. Contoh lu pakai di DEX. Karena kayak teman gue Bis Hugo itu kan mereka dia hold Ethereum dengan jumlah banyak karena dia memang main di DeFi, main di DEX, main di project-project yang membutuhkan Ethereum ya. Tapi kalau lu nggak muterin Ethereum lu, then don't invest in Ethereum like you invest in Bitcoin. Karena Ethereum is not store of value seperti Bitcoin. Dan ini yang teman-teman harus pahamin bedanya Ethereum dengan Bitcoin, bro. Ya. Itu juga mungkin alasan kenapa lu simpannya 1%, lu juga pakai itu muter-muter. Oh yes, karena gua kan ikut project-project yang bagus kayak tadi gua cerita saingannya Hyperliquid ya, itu disclaimer, bukan ajakan membeli, ntar gua dibilang pom-pom koin. Gua melihat kemarin Hyperliquid kan successful banget kan launchingnya. Nah, kemudian Ethena kan meluncurkan saingannya Hyperliquid namanya Ethereal bro. Nah itu butuh Ethereum untuk farmingnya, DeFi-nya, DEX-nya. Nah itu I need it for that. Iya. Terus ada yang nanya nih bro, tapi mungkin udah jawab kali ya. Outlook Ethereum di tahun 2025 gimana? Ya terjawab di sini. Terjawab di sini bro. Kalau selama this fundamental issue is not resolved, then how do you pump the price gitu kan bro? Iya. So dua-duanya salah ya? Iya kan? Dua-dua salah ya. Kalau misalnya turunin harga investornya teriak, kalau misalnya naikin harga usernya teriak. Kalau usernya teriak, statusnya jadi inflation. Yang beredar lebih banyak daripada yang dibakar. Jadi kan ini benernya gue lihat Ethereum kayak deadlock gitu loh. How do you resolve this? Ini harus benar-benar major revamp dari Ethereum Foundation sih. Makanya kemarin kan teman-teman gue yang well di X kemarin kan teriak-teriak ke Vitalik kan. Karena I know exactly kenapa Ethereum susah naiknya karena fundamental issue. Tapi gue itu bahkan sampai terkejut loh kemarin bro. Ketika gue ngajar bikin konten itu ya, ternyata banyak orang nggak tahu kalau Ethereum itu nggak punya max supply loh bro. Mereka pikir Ethereum itu seperti Bitcoin, ada 21 juta max-nya. Padahal Ethereum doesn't have max supply bro. That's the difference. Ya mungkin gara-gara dari dulu kan posisinya Ethereum dulu-dulu itu adalah sebagai the queen of crypto nomor 2-nya gitu kan. Jadi bayangan orang yang nggak terlalu ngedalamin tuh, ya gue banyak di Bitcoin, ya gue harus ada di Ethereum juga. Mereka berubah fundamentalnya ketika mereka berubah dari proof of work jadi proof of stake, bro. Yes. That's the flow in the change gitu loh. Jadi menurut saya ketika mereka berubah jadi proof of stake itu bukannya malah jadi lebih scarce ya, malah jadi lebih susah pumping. Iya. That's the issue with Ethereum. Tapi lagi ya bukan menjelekkan Ethereum, ini hanya menjelaskan analisa fundamentalnya kan ditanya ya bro. Nanti Ethereum holder jangan nge-flaming gue loh ya. Ini gue jelasin fundamental. Iya. Oke, terus gue pengen move on ke mantra nih bro. Soalnya kan ini bukan manta ya, mantra. Mantra guys, mantra. Kan kemarin sempat drop sampai 90% gitu kan. Boleh share nggak sih itu kasusnya kayak gimana? Oke, jadi kemarin yang lucu dari timnya Mantra DAO itu sempat menyalahkan sebuah exchange bro. Ini harganya karena forced liquidation, futures dan lain-lain. Tapi gue sebagai orang yang running exchange, gue itu tahu most of the time, kalau harga sampai drop 90%, itu pasti ada yang dumping barang bro. Pertanyaannya kan siapa yang dumping barang? Nah, kemarin akhirnya kejawabkan setelah ricuh di sosmed, dicariin, di track, ternyata yang dumping barang ada 2 orang waktu itu. Ada 2 entitas waktu itu. Yang pertama itu Laser Digital bro. Nanti kalian bisa lihat di screen ini ya. Yang kedua itu Mantra DAO-nya sendiri. Jadi dari Mantra
dari organisasi Mantranya sendiri. Jadi Laser Digital ini strategic investornya Mantra dan investor pertamanya early-nya. Mereka jual barang, didepositkan ke salah satu exchange luar. Kemudian yang Mantra DAO ke detect, mereka melakukan unstake, kemudian didepositkan ke satu alamat, terus baru kemudian dikirim ke exchange. Tapi yang nge-track pinter kan, kelihatan kan bro, walaupun dia switch ke wallet ini ternyata masuk ke sini. Nah kemudian data dari blockchain juga, itu kemarin ada 17 wallet, deposit sekitar 73 juta Mantra atau OM bro. Senilai 227 juta USD atau kurang lebih lah 3 triliun bro. Jadi kalau ditanya kenapa harganya minus 90%, otomatis karena ada yang dumping barang bro. Nah ini yang terjadi kalau sebuah token supply-nya 50% lebih dipegang oleh timnya atau visinya atau partnernya atau whatever lah mereka bilang atau advisor-nya. Makanya teman-teman ketika memilih sebuah token altcoin, you have to see the tokenomics gitu loh. Nggak bisa kalau melihat tokenomics-nya 50% dipegang oleh developernya, advisornya, visinya dan lain sebagainya, dan you have to be careful. Berarti price-nya itu sangat mudah untuk dimanipulate gitu bro. Apakah kita itu concern-nya lebih ke sini, jadi kayak supply-nya itu dikontrol oleh siapa gitu, atau kita juga bisa ngelihat dari nama-namanya. Oh misalnya ada nama-nama visi yang ini, investor yang ini, yang track record bagus. Yang kasusnya dengan Mantra ternyata juga selain dengan dumping barang, mereka itu diam-diam merubah tokenomiknya bro. Jadi di Oktober 2024 itu exchange luar sudah warning bro. Mantra ini merubah tokenomiknya diam-diam. Jadi supply beredarnya, jumlah yang nge-hold itu siapa, dirubah diam-diam sama mereka. Nah itu jadinya 50% itu akhirnya ada di timnya mereka lah, whoever yang terlibat dalam circle-nya mereka. Dan ini yang istilahnya bahasanya mereka inilah yang dumping barang buat retail menerima. Jadi it's not a good thing to do lah, as if you do as a developer. Kan orang percaya project lu gitu kan, and then you dump barangnya ke retail kan sangat disayangkan begitu. Iya. Gimana sih caranya orang tuh akhirnya bisa ini buat orang-orang yang nggak ngerti di kripto terutama ya. Gimana caranya mereka akhirnya bisa nge-track tuh? Ya kan walletnya developer, owner dan juga strategic investor. Paling gampang pakai Arkham Intelligence. Kalian bisa lihat di Arkham Intelligence itu biasanya ke-track bro, walletnya siapa aja. Terus kemudian kalau token supply kita nggak bisa ngomong patokan dari CoinMarketCap bro, karena CoinMarketCap itu cuma menerima inputan dari yang punya koin biasanya. Jadi to be honest, you have to be vigilant. Kalau misalnya mau invest di altcoin harus benar-benar pelajari itu tadi, kayak nge-track holdernya siapa aja, tokenomiknya gimana. Nah kemudian update news misalnya paling cepat itu kayak ada warning dari komunitas kemarin yang tadi saya sebut di Oktober 2024 itu sebenarnya udah di warning bro. Di luar itu udah di warning bahwa Mantra ini diam-diam merubah tokenomics-nya. Tapi orang-orang ignore it gitu loh. Dan akhirnya kan kasus ini terjadi gitu kan. Iya. Terus apa bro, selain dari kita ngelihat supply-nya di hold sama siapa ya, untuk orang-orang tuh nge-screening altcoin supaya mereka jangan sampai nyungsep dan mereka bisa dapetin cuan itu, apalagi yang mereka harus perhatikan? Itu tadi yang kita pernah bahas tadi bro, yang satu inflow uangnya ini larinya kemana, kemudian hype sosmednya ini kemana. Ini yang dua ini menurut gua yang paling sangat penting sekali bro. Karena kalau altcoin tanpa hype, altcoin itu pasti mati. Jadi lu harus lihat inflow uangnya, lu harus lihat hype-nya di sosmed. Kalian bisa pakai data berbayar. Nanti saya nggak mau endorse sebuah platform, tapi kalian carilah di internet ada platform itu data berbayar. Di Thrift benernya ada bro. Di Thrift itu ada datanya. Kalau yang pakai Thrift ada fitur kita namanya sosmed data gitu ya. Jadi user itu bisa kelihatan di sosmed koin ini rame apa enggak gitu loh. Nah, you have to pay attention to this. Karena kalau sampai koin ini nggak rame di sosmed, it's gonna be hard for koin ini untuk jadi pumping dengan harga yang signifikan gitu loh bro. Kalau lu cari sekedar pemain dam biasa, ya lu tinggal main charting aja.
Tapi kalau lu mainnya mid term, then you have to pay attention to these 2 points. Oke bro, kita masuk ke section Q&A. Yang pertama yang nanya nih teman kita bersama dari Andrew. Bos Andrew ya. Ya. 1 miliar pertama, uangnya dari mana dan tahun berapa? Oh, minjem Bos Andrew sih. Oh, minjem buat Andrew. Ke PGI ya? Iya, PGI. Lu Bayar gue ya, lu endorse ini. lu ini apa namanya? Gadai apa? Iya. Ferrari ya. Ada 1M, makasih ya Mas Andrew udah dipinjemnya ya. Balik ke serius thing. Gua udah, jadi I come from a strict parent bro. Jadi keluarga gue memang pengusaha, tapi didikannya itu sangat keras bro. Bahkan gue itu waktu pengen pacaran, papa gue itu ngomong gini, papa nggak ikut gandeng cewek lu, papa nggak ikut cium cewek lu, papa nggak mau disuruh bayarin cewek lu. Jadi semua waktu itu namanya cowok ya kan pengen pacaran kan bro waktu itu. SMA pengen pacaran, gue dagang sendiri bro. Oh, nggak dikasih uang buat itu. Jadi gue dikasih uang saku itu sangat ngepres sekali. Jadi ya sekadar cukup untuk beli makan gitu. Bahkan teman-teman nggak tahu, papa saya itu mobilnya ada beberapa, tapi gue itu waktu minta mobil disuruh beli sendiri bro. Saking keras ya didikannya. Nah akhirnya gue dari SMA itu gue udah mulai, gue pernah cerita gue jualan selotip bro pertamanya. Gue jualan selotip. Gak ada modal ya, cuma gue samperin ke toko. BTW banyak yang komen waktu gue ceritain ya bro, banyak komen di IG gue itu, oh pasti bapaknya supplier selotip, padahal kagak bro. Gue benerin datengin tokonya, gue ngomong gue pinjam, gue setorin tempo ya, ya mungkin mereka lihat anak muda ini masih semangat. Gue naik sepeda motor waktu itu bro, datengin ke toko selotip waktu itu di Surabaya, ada area namanya Kembang Jepun bro. Di situ tuh supplier selotip semua. Terus kemudian gue samperin satu-satu ke pabrik. Waktu itu ada yang gue supply pabrik kardus. Bukan dikenalin bapak gue datengin samperin, gue tawarin itu. Dan itu berjalan during my whole year in SMA itu bro. Jadi gue lumayan waktu itu perputarannya. And then lanjut sampai kuliah. Kuliah karena waktunya udah semakin terbatas, supplier ini gue stop. Selotip ini gue stop karena juga riskinya supply ke pabrik itu gue sempet ada satu pabrik yang bayarnya delay bro. Jadi gue takut main B2B lagi. Akhirnya gue pilih fokus B2C. Ini udah dari tabungan yang sebelumnya gue masuk ke IT bro. Kan gue kuliah IT. Jadi gue mulai terima project-project sampingan waktu itu. Jadi gue mulai terima project sampingan. Jadi engineer gitu? Iya jadi engineer. Gue itu di kuliahan sangat jago sekali PHP sama C++ bro. Jadi gue IPK gue kalau dilihat di breakdown ya, gue dalam 2 bahasa pemrograman itu gue sangat jago. Jadi gue terima project ini, dan dulu orang IT nggak sebanyak sekarang bro. Jadi kompetitor nggak sekencang sekarang. Sekarang kan wah kalau nyari IT lu lempar batu aja PHP udah dapat nih. Nah dulu nggak sebanyak itu, dan gue mulai take project itu, dan itu terus berjalan sampai akhirnya gue kekumpul lah sendiri. Nah di 2014 itu barulah modal gue masukin Bitcoin semua kayak yang tadi gue cerita. Jadi 1M pertama perjalanannya gue dari situ bro. Dari Bitcoinnya? Dari selotip, setelah lu masukin? Dari selotip dulu. Terus kemudian IT itu gue udah megang 1M bro. Oh udah megang. Nah baru dari tabungan itu gue all in di Bitcoin. Jadi kalau bisa anak SMA mikirnya selotip ya? Maksudnya kayak misalnya. Karena waktu itu yang gua lihat demand-nya ada bro. Dulu kan packaging, selalu ada packaging gitu loh bro. Kalau saingan sama pabrik karton nggak punya modalnya kan. Jadi apa ya, waktu itu gua mikir selotip bro. Nah karena itu waktu itu deket sama kantornya bapak gua muter-muter ke sana. Kok ada waktu itu ada AI yang punya toko selotip ini baik sama gua. Jadi gua ngobrol-ngobrol terus dikasih lah itu bro. Jadi gue jualan selotip pertamanya. Mantap, Jadi jangan dibilang bapak gue jualan selotip ya, kagak ya. Tapi biasanya gitu bro. Kalau misalnya kalau misalnya negatif dulu. Hujat dulu. Oke, pertanyaan kedua nih. Kenapa memulai usaha exchange? Kan resikonya besar sekali. Exactly. So people don't think kalau people ini beranggapan bahwa wih enak running exchange gitu. Padahal di exchange is the most complex business I know bro. Karena gue kan udah menjalani beberapa bisnis, keluarga gue juga datang dari background pengusaha. Exchange is the most complex business. I did it because I love Bitcoin. I fell in love with Bitcoin. Dan kan sebenarnya dulu ini dilakukan untuk hobi aja bro. Mau jual Bitcoin dan lain sebagainya. Kan gak menyangka jadi sebesar seperti sekarang kan.
2019 ternyata ketika dilegalkan oleh Bapepti, ya mau nggak mau kita dari yang sekedar iseng benar-benar diseriusin karena cost of compliance itu kan besar sekali. Jadi kalau ditanya kenapa, karena I fell in love with Bitcoin dan sekarang udah ada 3 juta lebih plus nasabah yang percaya kita dan itu kan kayak amanah gitu bro. Gue kan nggak bisa langsung cuci tangan, gue nggak mau capek running exchange. Ini nasabah gue gimana? Jadi ini yang buat saya semangat lah, selalu semangat untuk running di exchange. Padahal kalau kita ngomong secara logika ya bro, gue tuh pernah sempat berpikir just shut off the camera and jalan-jalan gimana dan lain sebagainya, tapi I do it for my passion gitu bro. Oh, gara-gara cukup kriptonya gitu ya? Iya. Cukup kriptonya mau pensi ya? Tapi it's not possible karena dengan ada nasabah yang harus gue jaga gitu kan. Ini kan amanah yang saya kepercayaan itu ya bro, ya, harganya mahal bro. Itu yang harus kita jaga. Iya, sayang kan udah sampai 3 juta. Iya, udah 3 juta. Iya, udah 10 tahun juga kan di market ini. Buat ngebangun reputation kan juga nggak simple. Oke, ini pertanyaan selanjutnya nih. Iya. Gimana proses perjalanan ngebangun Thrift? Mungkin ini kali ya, lu boleh share momen-momen yang penting, the ups and downs lah selama 10 tahun. Yang down tadi gue udah cerita sih 2022-2023 itu kita down banget. Gue sampai harus nalangin dari cadangan perusahaan untuk biaya operasional kan. Karena memang waktu itu reputasi kripto hancur banget kan gara-gara si FTX itu emang kurang ajar. Udah mahal bagus-bagus, tiba-tiba image-nya dirusak. Itu down yang paling parah, yang gue kena mental itu di situ. Kemudian kalau happy-nya ya, gue merasa happy itu ketika gue ngelihat kayak sekarang di sosmed gue itu kalau ada nasabah yang nge-tag gue karena dia profit atau dia untung dari staking lah, dia untung dari futures lah, kemudian nge-tag gue itu merasa kayak ini kepuasan ini nggak bisa dibeli dengan uang bro, ya kan? You make people grow, you make people cuan with your platform. Ini kayak sebuah kebanggaan, sebuah kebahagiaan yang gue nggak bisa beli dengan uang. Even you naik Ferrari, you naik Lambo, you cannot buy this. Jadi gue itu seneng banget kalau ada orang yang nge-tag gue di sosmed gitu. Wih makasih bro Ray, gue untung segini. Oh makasih bro Ray, edukasinya gini. Itu yang menurut gue pemacu semangat gue kenapa gue tetap running di exchange bro. Salah satu orang yang terbantu nontonin kontennya dia misalnya. Nah, kalau gue lihat orang yang cuan gara-gara dari Thrift itu, gue merasa kayak wah happy banget gitu loh bro. Itu yang bikin penyemangat gue. Iya. Tapi kan kalau misalnya kita ngomongin exchange ya bro ya, kan ada case-case juga exchange itu kan kena hack kan. Iya. Nah kalau misalnya di Thrift sendiri, pernah gak sih case lu tuh kayak kena hack Kalau juga? ada orang yang ngomong exchange-nya nggak pernah dicoba kena hack, itu pasti orang itu bohong bro. Jadi exchange itu pasti ada orang yang nyoba nge-hack. Dan layer exchange ini banyak sekali. Tapi kita paling parah, paling mentok sekali percobaan hacking yang hampir tembus itu baru sampai di layer aplikasi aja. Jadi di layer aplikasi waktu itu ada dari Rusia bro. It's a very sophisticated attack ya. Tapi untungnya kita nggak sampai menyentuh ke layer dalamnya. Jadi begitu udah ketahuan di sini kita blok dan langsung kita fix waktu itu. Jadi kalau ditanya apakah kita pernah kebobolan sampai dana keluar, itu puji Tuhan kita belum pernah. Sampai duitnya ketar gitu? Nggak pernah. Tapi kalau ditanya apakah layer aplikasi ini pernah ke-attack sampai hampir ke layer bawah, kita pernah. Tapi itu kita di-tag waktu itu. Iya. Terus sampai kayak gimana tuh itunya? Kayak cara mitigasi hacking sampai duitnya itu terjaga. Jadi exchange itu so many layer, I cannot disclose this secara publik ya. Tapi layer itu kan banyak, ada aplikasi, smart contract, wallet dan lain sebagainya. Karena gua orang IT bro, I build every layer itu sangat rigid sekali. Karena kalau foundernya bukan orang IT, biasanya mereka kesusahan melakukan ini. Makanya exchange yang besar, foundernya itu kan backgroundnya IT semua bro. Lo lihat si Oscar backgroundnya juga IT. Bybit itu foundernya orang IT juga. CZ juga backgroundnya itu orang IT. Jadi karena gua basicnya orang IT, I know how it works dan how the hacking attempt works. Jadi I can prepare this gitu loh bro. Iya. Oke, next pertanyaan nih. Ini mungkin orang pada kepo sama Timothy nih. Gimana persaingan exchange setelah ada vlog? Tapi kan vlog masih relatif baru. Tapi gimana pendapat tuh? Oke, jadi yang pertama I don't want to talk bad about Timothy karena Timothy juga teman baik gue ya. Kita sering ketemu juga. Dan Timothy ini kan bukan yang membuat ataupun yang mengoperasikan, dia cuma invest saja bro. Tapi I can say that running exchange
is not easy. It's a complex business. Orang yang 10 tahun aja masih bisa buat salah gitu loh. Apalagi ketika platform baru ini yang belum battle tested. Ini my two cents ya dari orang yang mengoperasikan exchange sama 10 tahun. Yang pertama, security exchange itu sangat kompleks. Kayak tadi saya bilang, ada layer aplikasi, ada layer smart contract-nya, ada layer database-nya, ada layer wallet-nya. Attack ini bisa dari berbagai vektor. Dan dalam satu hari bro, Thrift itu diserang kurang lebih kalau kita lihat log firewall kita itu ada 2.150 serangan per hari. Per hari? Per hari. 2.000? 2.000. Itu stabil segitu. Entah itu dari Rusia lah, entah itu dari negara korut terakhir yang nyoba dari smart contract attack ada juga. Nah, itu pengalaman mengoperasikan exchange ini nggak gampang bro. Ini nggak bisa dibeli. Ketika teknologi, apalagi yang mereka baru bikin dari awal ya. Ini kan security yang dibangun berdasarkan pengalaman, kemudian the learning curve is too high. Jadi menurut saya the new one is not battle tested yet. Sedangkan security dengan exchange itu melekat kayak satu dengan yang lain. You cannot have a proper exchange without a proper security. Jadi kalau ditanya my two cents, saya rasa learning curve-nya masih jauh lah untuk belajar mengamankan aset ini dan layer-layer lain sebagainya. Dan kemudian resiko hacking itu, kalau exchange bro, bukan cuma dari eksternal bro, dari internal juga bisa. Oh, maksudnya employees gitu? Yes, one of the risk di exchange itu bisa juga dari employees. Makanya saya bilang orang yang belum punya pengalaman mengoperasikan exchange, itu belajarnya bakal expensive bro. Beda sama misalnya gue udah 10 tahun itu kan banyak hal yang gue nggak bisa publish di publik ya, tapi pengalaman-pengalaman yang gue dapat ini kan mahal, dan ini yang bikin nasabah kita aman selama 10 tahun kita nggak pernah berkasus gitu kan, dan saya juga berharap kedepannya kita juga nggak punya kasus apa-apa. Yeah. Jadi satu itu complex thing to do security itu untuk a new platform ya. Iya. Yeah. Nah kemudian yang kedua dari sisi fitur juga bro, di Indonesia exchange ini a very very regulated business bro. Jadi istilahnya kita mau melakukan apapun itu harus izin sama regulator. Ini beda kayak industri lain. Misalnya kalau misal lu punya toko kue lah, lu mau bikin varian kue apa kan terserah lu, asal lu punya ini. Tapi kalau exchange misalnya, lu mau bikin staking, lu harus izin dulu men ke regulator. Ini boleh nggak gue ngelakukan staking? Setiap fitur? Setiap fitur bro. Dan kita waktu punya mengajukan izin staking itu ke Bapepti, itu kan 6-8 bulan bro, baru disetujui. Paperwork-nya, auditnya. Kemudian kemarin ketika kita juga meluncurkan fitur futures yang kali 25 itu juga by approval oleh Bapepti kan, nggak bisa kita langsung launching future itu, kita harus minta izin dulu. Itu juga makan waktu lagi 6-8 bulan. Nah of course dengan platform yang baru, otomatis mereka kan harus meminta izin dulu untuk punya fitur ini. Nggak bisa langsung dong, masa lu launching staking nggak punya izin dari regulator, lu minta dicabut apa gimana? Jadi of course otomatis ketika platform baru ini launching, otomatis ya fiturnya pasti di bawah yang sudah punya established, right? So I think it's a long way lah untuk menyusul yang sudah berjalan dalam prosesnya gitu loh bro. Karena ini a regulated industry, beda dengan industri yang istilahnya nggak regulated lah. Iya, oke. Dan saya pernah mention ini di story, I don't care about others to be honest. Jadi kalau ditanya tentang platform ini, platform itu, I don't care. Yang penting rumah saya bersih, nasabah saya happy bro. Karena saya quote Jeff Bezos ya, Jeff Bezos itu pernah ngomong, yang bayar lu itu bukan kompetitor lu, yang bayar lu itu nasabah lu. Jadi you have to pay attention to your customer. Jadi kalau ditanya apakah saya peduli dengan platform lain, let it be their business, dan biarkan gue fokus di rumah gue sendiri, nasabah gue yang penting happy dan rumah gue bersih. Oke, ini next pertanyaannya nih. Kalau misalnya tanpa Bitcoin atau kripto, kira-kira sekarang ngapain? Nah, gue itu orangnya sangat suka dengan mobil bro. Oh iya. Dulu ya, percaya nggak percaya bro, sebelum gue buka exchange, gue itu pengen buka showroom mobil bro. Hampir jadi ini kan ya. Kalau misalnya ada Evans ini Gabriel's Motor ya. Hampir jadi ya. Di universe alternate ya. Iya, di alternate universe. Jadi gue itu sebelum nyemplung exchange, gue itu sempat research buka showroom mobil, tapi sayangnya mobil untuk buka showroom mobil modalnya nggak cukup bro, karena bokap gue nggak mau modalin. Katanya ngapain lu jualan mobil, terusin gue aja katanya. Tapi akhirnya gue nggak nerusin.
modalnya nggak cukup, akhirnya gue bikin exchange itu bro. Nah, kalau ditanya ketika nggak ada kripto, gue itu pengen, karena gue sangat suka dengan mobil. Gue mungkin kalau di sosmed ya, I will review exotic car yang unik-unik seperti supercar Blondie itu bro. Jadi yang benar-benar yang mobilnya aneh-aneh, yang unik-unik, yang high value. Jadi karena saya tuh kadang kayak kemarin waktu saya review Jesko ya, itu bukan punya saya, tapi ketika saya ngelihat itu, ketika saya review, saya nyoba, itu kayak seneng gitu. Kan pria punya hobi ya, jadi kalau ditanya, kalau nggak buka exchange, what will I do? I think I will go into car industry, bro. Jadi kompetitornya Fitra Eri. Oke, terus ini next ya. Kan tadi kan lu udah sempat share dari segi porsi kripto, ya kan, berapa persen Bitcoin, berapa persen altcoin lainnya. Kalau misalnya kripto versus lainnya nih, ini ada yang nanya, cash sekarang berapa persen bro di keadaan dunia yang lagi rupiah atau USDT nih bro? Karena USDT kan mau dibilang cash atau bukan nih? Mungkin rupiah ya. Buat case ini soalnya kebetulan tadi udah dibocorin kalau misalnya USDT. Jadi sekarang kita rupiah separate crypto versus the rest deh. Rupiah. Mungkin gue sekarang lebih wide lagi, termasuk instrumen lainnya ada apakah saham, obligasi gitu-gitu. Saham gue punya saham hotel, ada saham hotel di Bali gue punya beberapa. Private berarti? Iya private. Itu salah satu hotel di bintang 5 di Bali, terus kemudian kecil lah, it's not big. Kemudian properti gue juga ada bro, properti kantor-kantor turis ini kan semua nggak ada yang sewa, semua punya sendiri. Jadi, iya, semua semua punya sendiri. Jadi punya banyak kantor berapa? Total 3 kantor. Kita punya 3 gedung. Kemudian juga di luar kantor-kantor turis kan juga ada properti lain, tapi itu kecil dari Porto itu mungkin paling cuma berapa persen gitu lah. Kemudian kalau ditanya sisanya mobil as an investment itu juga. Kemudian kalau rupiah justru saya pegang rupiah nggak banyak bro. Oh pegang rupiah cukup untuk ya hidup aja lah. Cukup untuk naik Grab. Yang penting makan. Yang penting makan bisa, terus kemudian mau beli barang bisa gitu. Karena I put my money where my mouth is, kan cowok gitu kan. Gua ngomong Bitcoin di mana-mana ya, my majority of portfolio itu 95% Bitcoin, bro. Ya, berarti kira-kira tadi ya bocorannya sedikit lah ya berarti tadi ya. Tapi ada lumayan diversified ya. Lu properti juga ada ya? Ada. Kalau misalnya karena kan basis papa gua pengusaha properti, bro. Oke. Jadi dulu gua ada properti belum diwariskan ya. Ini yang gua memang acquire sendiri untuk investment dan juga memang sekalian untuk bikin kantor gitu bro, daripada sewa gitu kan. Iya, I see. Oke, next. Apakah Ko Gabriel percaya Bitcoin akan ke $1 juta? $1 juta kalau menurut gua dalam in this cycle impossible sih bro. In this cycle impossible ya. Tapi mungkin kalau misal ada, saya nggak mau dibilang ke publik, nanti gue pom Bitcoin gitu bro. Juga nanti gue disemprit sama regulator. Ada keterbatasan. Ada keterbatasan. Iya. Dia mau ngomong apa, tapi dia nggak mau ngomong. nanti in private bro. Oke, siap. Tapi in this cycle gue bilang 1 juta it's impossible bro. Impossible. Kayak tadi yang udah dilakukan riset sama tim gue dan juga oleh timnya Bloomberg, kita bersama bikin 3 research, nanti gue bagi sama teman-teman sekalian buat viewer lu, itu juga boleh. Pokoknya in this cycle batas maksimum optimis itu 120.000 sampai 135.000. Oke, kita ke conclusion nih, pertanyaan terakhir nih. Apa advice lu buat teman-teman yang mereka baru mau masuk kripto sekarang dan supaya mereka ke depannya itu bisa maksimalin mereka punya gain di kripto itu kayak gimana? Ini kalau mereka mau cuan di kripto ya, you have to decide mau benar-benar fokus di kripto atau cuma investing. Kayak tadi gue bilang bro, kalau lu mau sukses di kripto, ya nyemplung sekalian bro. Makanya kalau kalian follow sosmed gue, bahkan ini kaos thrift di belakang ya, tulisannya go big or go home bro. Karena dulu kan 2014-2015 gue nyemplung semua di Bitcoin kan. Either I go big or go home, udah nggak ada in between gitu loh. Jadi kalau teman-teman mau sukses di kripto, jawabannya nggak ada setengah-setengah. You either go big, nyemplung semua, atau lu nggak usah sama sekali. That's the thing that I can advise kalau kalian mau sukses di kripto. Berarti kalau misalnya kripto itu maksudnya advice itu adalah kalau misalnya kita pengen fokus, kita benar-benar fokus. Tapi kalau misalnya enggak,
enggak sama sekali atau enggak ini maksudnya Bitcoin aja? Bitcoin aja. Kalau lu just want to exposure di crypto, then buy Bitcoin. Nah, ini yang juga yang teman-teman harus tahu ya. Teman-teman kalau lihat di Bloomberg ya, di Bloomberg Terminal, itu kan ada analis dari JP Morgan, dari Citibank dan lain sebagainya. Tahu nggak, view mereka itu sekarang berubah semua, bro. Dulu, bro, 2017 ya, when I talk about Bitcoin, itu semua fund manager, family office di Singapura, they don't want to touch Bitcoin. Tapi sekarang lu kalau buka analisa di Bloomberg Terminal ya, dari JP Morgan, dari Goldman Sachs, dari Citibank, everyone financial advisor, semua bilang, lu harus punya 1-3% Bitcoin di dalam portofolio investasi lu. Nah, lu istilahnya kan lu jangan melawan orang pintar. Mereka kan punya data yang segitu banyak kan. Dan ini yang di-advise-kan. Nah, jadi kalau memang lu nggak mau nyemplung di kripto secara total, ya, tapi lu mau punya exposure dan just buy Bitcoin gitu. Dan kalau mau konservatif ya ngikutin orang-orang pintar inilah. Mereka kan analis-analis dari Goldman, dari JP Morgan dan lain-lain, itu best practice-nya 1-3%. Kalau lu moderate, maksudnya lu masih muda nih, 20. Lu 20 ngapain beli emas kan, kapan kayanya gitu. Lu 20 itu bisa lu increase sampai 50% Bitcoin gitu, bro. Ini pandangan personal gua ya, bro. Iya, iya. Ya kalau misalnya teman-teman bacain Bloomberg, biasanya notice tuh ada segmen khusus sekarang kripto gitu ya. Yes. Dulu bora-bora, bro. Iya. Dan sekarang kan orang-orangnya udah mulai bergeser nih, dulu yang against, sekarang jadi pro. Sekarang bahkan yang lucu, bro, sekarang Bloomberg itu punya divisi kripto sendiri, bro. Itu juga yang tadi bantu kita bikin research dan lain-lain sebagainya. Mereka punya divisi kripto, bro. Thank you banget, bro, atas ya, waktunya. Siap. Semoga nggak kapok nih, soalnya dia kaget gue minta dia stay sampai 2 jam. Thank you banget, bro. Thank you, bos, bro.